semuanya, kembali bersama Lause Berry. Pada kesempatan kali ini, Lause akan menjelaskan tentang perhitungan dalam penyetaraan reaksi kimia. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari dulu beberapa bagian-bagian untuk memahami perhitungan penyetaraan reaksi kimia. Oke, yang pertama di sini. Di sini bisa dilihat ada yang disebut unsur atau atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu materi. Atom ini pernah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya. Dan dapat dilihat strukturnya pada link yang di atas. Nah, atom atau bisa juga disebut unsur. Kalau atom, kita sebut atom karena secara struktural dia berbentuk seperti lingkaran yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Atau bola neutron dan proton yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Sedangkan disebut unsur karena dia lebih merujuk pada zat-zat kimia seperti contohnya unsur dan atom hidrogen, oksigen, klor. Jadi mereka ini adalah unsur-unsur atau zat kimia yang berdiri sendiri. Hanya satu buah dan tidak terikat dengan ikatan apapun. Nah, atom dan unsur adalah yang terdapat seperti yang terdapat pada tabel unsur periodik. Ada litium, berilium, boron, kron, hidrogen. Nah, semua ini adalah unsur-unsur dalam kimia. Jika mereka ada satu, berarti mereka ada satu atom unsur, misalnya satu atom unsur Na, satu atom unsur Mg. Jadi di sini adalah daftar nama-nama unsur-unsur dalam kimia. Jika mereka ada satu, hanya ada satu, mereka disebut satu atom. Oke, selanjutnya senyawa atau molekul. Nah, molekul ini sama seperti atom, dia adalah secara strukturnya. Nah, kalau atom tadi adalah sendiri, molekul ini adalah gabungan beberapa atom. Gabungan dua atau lebih atom menjadi satu kesatuan dengan adanya ikatan kimia. Contohnya seperti ini. H2O atau air. Sini ada dua atom H dan satu atom O. Nah, dua atom H ini berikatan ke si atom O. Nah, di sini ada contoh-contoh lain dari senyawa atau molekul seperti air H2O, garam NaCl, karbon dioksida CO2, gula C6H12O6, alkohol C2H3OH. Nah, dalam molekul atau senyawa ini, dalam perhitungannya nanti, kita membutuhkan, kita harus mengetahui mana senyawa yang simpel maupun senyawa yang kompleks. Nah, senyawa yang simpel dan kompleks itu ditandai dengan banyaknya atom yang terdapat dalam senyawa tersebut. Jadi semakin banyak atom yang terdapat pada suatu senyawa, maka dia semakin lebih kompleks. Misalnya, di sini H2O, NaCl, CO2. Nah, NaCl hanya memiliki dua atom, Na dan Cl, sedangkan H2O dan CO2 memiliki 3 atom, yaitu C dan O-nya ada 2. H-nya ada 2 dan O-nya ada 2. Berarti air dan karbon dioksida lebih kompleks daripada NaCl. Nah, lebih lagi, gula dan alkohol. Lihat, di sini ada angka yang menunjukkan banyaknya atom yang terdapat pada senyawa tersebut, C6H12O6. Gula tentu saja sangat lebih kompleks daripada air, garam, dan karbon dioksida. Begitu pula alkohol.
Dia juga lebih kompleks daripada air, garam, dan karbon dioksida. Jadi, senyawa yang kompleks itu yang memiliki atom yang lebih banyak daripada senyawa yang dibandingkan. Oke, selanjutnya ada reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini adalah reaksi di mana dua senyawa atau lebih digabungkan sehingga terjadi reaksi, terjadi perubahan, terjadi pencopotan ikatan kimia dan bergabung dengan atom lainnya. Kita lihat di sini CH4. Ada atom C dikelilingi atom H ditambah 2O2 atau 2 oksigen. Nah, CH4 atau metana ini bereaksi dengan oksigen, terjadi pembakaran, maka reaksi yang terjadi atom-atom H akan lepas dan lepas daripada C, atom-atom H akan lepas dari C, kemudian atom O juga akan berpisah dan karbon C akan menarik dua atom O, sedangkan atom O lainnya akan bergabung bersama dua H. Hasilnya menjadi CO2 atau karbon dioksida dan 2H2O atau air. Atau bisa juga hasilnya adalah uap air. Jadi CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Itu memiliki proses seperti ini. Nah, ini adalah pemahaman konsep reaksi kimia agar kalian memahaminya terlebih dahulu untuk dapat menghitung penyetaraan reaksi kimia. Jadi di sini sama ya, di sini unsur H-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Di ruas kiri atom H-nya ada 4 dan di ruas kanan juga atom H-nya ada 4. Begitupun C-nya di ruas kiri ada 1 dan di ruas kanan ada 1. Begitu pula dengan O-nya, di ruas kiri ada 4 dan di ruas kanan ada 4. Hanya saja letak dan ikatannya berikatan dengan unsur yang berbeda sebelum reaksi jadi setelah reaksi. Tetapi jumlahnya adalah sama. Nah, jumlah inilah yang akan kita hitung nantinya. Nah, bagian-bagian di sini ada di depannya, yaitu disebutnya koefisien dari O2. Yang di sini koefisien dari H2O. Koefisien itu artinya H2O berjumlah 2. O2 juga berjumlah 2. CH4 di sini ada 4, berarti H-nya ada 4. CO2 di sini ada 2, berarti O-nya ada 2, C-nya ada 1. Oke, paham sampai sini? Kita akan melanjutkan perhitungannya. Oke, ini adalah perhitungan penyetaraan reaksi kimia. Beberapa contoh yang telah lo buatkan, dan kita juga akan membahas contoh yang beberapa waktu lalu lo suruh kalian untuk mengerjakan. Di sini lo akan membahasnya kembali. Oke, yang pertama di sini secara sederhana saja tentang penyetaraan reaksi untuk dalam pembuatan air atau H2O, dalam pembentukan air atau H2O. Dalam perhitungan penyetaraan reaksi kimia, di sini kita ketika sudah melihat suatu reaksi, kita harus memilih reaksi mana atau senyawa mana yang paling kompleks daripada senyawa-senyawa lainnya. Nah, di sini ada H2, O2, dan H2O. Nah, seperti yang tadi sudah lo bilang, yang kompleks itu yang memiliki atom yang lebih banyak daripada yang lainnya.
atau memiliki atom yang paling banyak dari suatu reaksi tersebut. Nah, di sini H2 punya 2 atom, O punya 2 atom, H2O punya 3 atom. Berarti H2O adalah senyawa yang paling kompleks. Maka pada senyawa yang paling kompleks kita beri angka 1. Sedangkan pada H2 dan O2, pada unsur lainnya kita berikan variabel atau pengganti koefisien. Kita berikan koefisien berupa variabel A dan B. Bila ada 3 unsur, kita akan berikan A, B, C. Bila ada 4 unsur, kita beri A, B, C, D. Bila ada di sini, kita berikan di sini juga. Yang paling penting menentukan yang mana senyawa yang paling kompleks agar mempermudah saat perhitungannya. Oke, kita akan cek ada berapa H yang ada di sini dan ada berapa H yang ada di sini. Ada berapa O yang ada di sini dan ada berapa O yang ada di sini. Jumlah H dan O di kanan dan di kiri harus sama untuk menjadi reaksi yang setara. Oke, di sini H, di sini ada 2 atom H. Nah, tapi di depannya ada variabel A. Maka kita kalikan saja 2 kali A. Kita tulis 2A. Sama dengan berapa? Ini ada di ruas kiri. Sama dengan di ruas kanannya ada berapa H-nya? H2. Ada 2. Tulis 2 sama 2A sama dengan 2. Nah, kita cari A-nya. Sudah bisa kita cari A-nya. Karena menghasilkan bilangan A sama dengan, nah 2 di sini pindah ruas. Kalau perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Dari ruas kiri ke ruas kanan menjadi pembagian 2/2. A sama dengan 1. Kemudian O-nya di ruas kiri ada O2. 2 di sini 2 dikali dengan B. 2B sama dengan di sini O sama dengan 1. Tulis 1. Dan B sama dengan 2-nya pindah ruas ke ruas kanan jadi setengah. Jadi B sama dengan setengah. Nah, kita isikan pada persamaan tadi Pak yang terdapat A dan B. Nah, ganti aja A-nya diganti dengan 1, B-nya diganti dengan setengah. Oke, maka kita ganti koefisien A dengan 1 dan koefisien B dengan setengah. Kita masukin saja di H2. Ini kan A, H2. Nah, kita masukin satunya ke H21. H2 plus setengah O2 menjadi H2O. Ini kan satu sebenarnya tidak perlu ditulis. Ya apa-apa. Oke, karena di sini bentuknya pecahan. Jadi kita harus membuat reaksi ini menjadi tidak pecahan, yaitu dengan mengalihkan dengan penyebutnya. Di sini kan setengah. Penyebutnya 2 dikali 2. Maka kita bisa coret dengan 2. Dan di sini juga semua unsur, semua senyawanya dikali 2. Jangan lupa. Jangan hanya O-nya yang dikali. Jadi hasilnya 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Oke. Jangan lupa hasil perhitungan ini dimasukkan kembali ke reaksi. Masukkan kembali jadi 1H2 plus setengah O2 menjadi H2O. Kemudian dikali 2 menjadi 2H2 plus O2 jadi 2H2. Karena ini adalah jawabannya. Ini hanya cara untuk mendapatkan jawaban ini. Jangan lupa untuk menuliskan kembali, memasukkan hasil A dan B ke dalam reaksi untuk mendapatkan hasil persamaan reaksinya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh kedua. Na plus O2 menjadi NaO2O. Nah, Na plus B
O2. Nah, kita cari yang mana yang paling kompleks. Di sini Na ada 1 atom, O2 punya 2 atom, Na2O punya 3 atom, Na-nya 2, O-nya 1, jadi 3 atom. Maka yang paling kompleks mana? Yang paling kompleks yang Na2O. Kita kasih lagi 1 pada Na2O. Terus A pada Na, B pada O2. Nah, Na sama dengan A sama dengan 2. Terus O sama dengan 2B. 2B sama dengan 1. Di sini 1 O-nya ini. Na-nya tadi Na-nya ada 2 ya. Di sini O-nya 1. B sama dengan 2-nya pindah ruas ke kanan jadi setengah. Jadi B sama dengan setengah, A sama dengan 2. Nah, kita masukkan balik A-nya ke reaksi Na2O dan B-nya juga masukkan kembali ke B di O2. Oke, jadinya hasilnya 2 Na plus setengah O2 menjadi Na2O. Nah, ini masih pecahan juga, kita kali lagi dengan 2. Menjadi 4 Na plus O2 menjadi 2 Na2O. Oke, sampai sini. Saya yakin kalian lebih paham lagi. Nah, selanjutnya kita bahas contoh kemarin yang Lasa minta untuk mengerjakan. Sini ada BaOH2 plus P2O5 jadi Ba3 PO4 2 plus H2O. Nah, di sini kita lihat mana yang paling kompleks. Di sini BaOH2. Nah, OH2 kalau ada seperti ini berarti senyawa OH dikali 2. Senyawa OH ini ada 2. Berarti OH di dalam OH kan 1 tambah 1 nih. 1O, 1H. Berarti ada 2 unsur, 2 atom dikali 2. Jadi 4. Di sini ada 4 ditambah 1. Di sini ada 5 atom. Di sini ada P2O5. 5, di sini ada 7 atom, di sini ada Ba3 ditambah PO4. Nah, PO4 ini berarti O-nya ada 4 dan P-nya 1, berarti ada 5 di sini. Nah, kalau ada seperti PO4 2 berarti sama seperti tadi, OH-nya ada 2. Di sini PO4-nya berarti ada 2. Jadi kalau mau menghitung atom O, 4 dikali 2 karena senyawa PO4 ada 2 kali, berarti di sini O4 kali 2, berarti O-nya ada 8. P-nya ada 2, berarti 2 tambah 8, 10. 10 tambah sini 3. Berarti di sini ada 13 atom. Sedangkan di sini ada 3. Saya tuliskan ya, di sini BaOH2. OH2 kan dikali 2, 4 ditambah 1. Di sini ada 5 atom. Di sini P2O5, di sini ada 7 atom. Nah, di sini Ba3 tambah PO4, 4 ditambah 1 kan P-nya. O-nya ada 4 ditambah 1 P, 5 kali 2, 10, 10 tambah 3, 13 atom. Ini H2O. H-nya ada 2 plus O 1, jadi ada 3. Nah, maka kita lihat di sini mana yang paling banyak atomnya. Ternyata di sini paling banyak atomnya. Itu di sini terdapat 13 atom. Maka inilah senyawa yang paling kompleks dari semua senyawa ini. Maka kita tuliskan di sini 1. Nah, yang lainnya kita tulis sesuai abjad, variabel sesuai abjad. Sini tulis A, tulis B, tulis C. Nah, di sini Ba, kita lihat Ba, O, dan P. Ada berapa unsur? Berapa unsur di sebelah kiri dan berapa unsur di sebelah kanan? Karena kita harus menyamakan semua unsur yang ada di kiri dan semua unsur yang ada di kanan. Ba ada di sini, ada A, tulis A,
sama dengan di sini ada 3. Langsung ditulis 3. Nah, langsung ketemu nih, A sama dengan 3. Kemudian O-nya. O-nya di sini, O-nya ada di dalam kurung, O-nya dikali 2, O kali 2. Di sini O-nya ada 1 kan, 1 dikali 2. Kenapa 1? Karena dia tidak ada bagian bawahnya itu, tidak ada angka-angka ini. Sehingga dia artinya di sini ada 1. 1 kali 2 kali A. Jangan lupa dikali A. Jadi ada 2A plus sini ada 5. 5 dikali B. 5B sama dengan di sini O-nya ada 4. 4 sedangkan di dalam kurung, luar kurungnya ada angka 2. Berarti 4 dikali 2 jadi 8. Plus di sini ada 1. 1 dikali C plus C. Oke. Kita lanjut dulu. H sama dengan 2A. 2A ini dari mana? Dari sini. H di dalam kurung dikali 2 dikali A. 2A sama dengan 2C. 2C di mana? Dari sini. H-nya ada 2 dikali C. 2C. Nah, kita lanjut lagi ke persamaan selanjutnya dulu. P-nya di sini ada 2. 2B. Tulis 2B sama dengan di sini P-nya. P-nya di dalam kurung, P-nya ada 1. 1 dikali 2, 2. Jadi 2B sama dengan 2. Nah, kita bisa cari B dulu nih. 2B sama dengan 2. B sama dengan 2 dari kiri pindah ruas ke kanan. 2 per 2 perkalian pindah ruas menjadi pembagian. B sama dengan 1. Nah, kemudian karena A-nya sudah diketahui, kita bisa substitusi ke si atom H. 2A sama dengan 2C. Kita substitusi 3 ke A. 2 kali 3 sama dengan 2C. 6 sama dengan 2C. Nah, 6. 2-nya pindah ruas ke kiri, jadi pembagian 6 per 2 sama dengan C. 3 sama dengan C. Atau C sama dengan 3. Nah, untuk O dapat kita masukkan kembali A, B, dan C-nya untuk melihat apakah angka-angka A, B, dan C yang telah kita dapat ini adalah benar. Jika benar, maka hasil di ruas kiri dan ruas kanan akan menjadi sama. Oke. 2 dikali 3. A-nya 3, masukin 3. Plus 5, 5 dikali B-nya tadi dapat 1. 5 kali 1 sama dengan 8. Plus C-nya kita dapetin 3. 3. Jadi 6 ditambah 5 sama dengan 8 tambah 3, 11 sama dengan 11. Maka perhitungan yang telah kita buat adalah benar. A sama dengan 3, B sama dengan 1, dan C sama dengan 3. Maka kita tinggal memasukkan A kembali ke reaksi, B kembali ke reaksi, dan C kembali ke reaksinya. Maka hasil yang didapat adalah 3BaOH2 plus P2O5 menjadi Ba3PO42 3H2O. Nah, P2O5 B-nya adalah 1. Nah, 1 boleh tidak dituliskan. Langsung saja P2O5. Tuliskannya hanya P2O5. Oke, itu dia hasil reaksinya. Nah, yang ini adalah hasil yang harus dan wajib dituliskan pada jawaban. Sedangkan cara ini dituliskan juga, tetapi jangan melupakan untuk dimasukkan kembali ke reaksi untuk mendapatkan jawabannya. Oke, sekian dulu penjelasan dari Lause Berry. Terima kasih yang sudah menyimak sampai sini dan saya harap kalian dapat mengerti dengan penjelasan yang telah Lause buat. Semoga dengan ini kalian dapat lebih memahami tentang perhitungan penyederhanaan reaksi kimia. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.